Jadi di situ tuh kami ada tradisi yang kayak di Pramuka tuh kan Pramuka ada setiap daerah yang kan untuk provinsi ada lambangnya masing-masing Kak. Nah, jadi kami itu pada saat itu kan Brami bukan hanya Sumatera Selatan aja Kak, seluruh Indonesia. Nah, kami tuh ada tradisi yang nukar bedkuarda tadi Kak, seperti ini Kak. Oh, Nah, seperti ini Kak. oke. Ada yang dari banyak daerah ini Kak. Mm-mm. Waktu itu Nopal ketemu banyak 12 atau 10 kalau nggak salah sampai tukerannya Kak. Kembali lagi di Potret Sekolah, ngobrol seru seputar dunia sekolah. Oke, halo Palkomters, kembali lagi sama aku Meita yang akan menemani teman-teman semua di rumah beberapa waktu ke depan. Seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol sharing tentang keseruan di dunia sekolah bersama kali ini kedatangan tamu spesial dari Pradana Putra Eskul Pramuka SMA Negeri 19 Palembang. Halo Nopal. Hai. Halo, kenalan dulu Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Perkenalkan, Salam. nama saya Muhammad Nova Putra. Jabatan saya Pradana Putra dari Pradana Putra Pramuka SMA Negeri 19 Palembang. Oke, panggilannya Nopal ya? Iya, Kak. Oke, berarti kita panggilnya Nopal ya. Nopal kelas berapa Nopal? Kelas 12. Kelas 12 sekarang. Ini udah berapa bulan jabatannya nih? Hampir 1 tahun, malah mau hampir tamat. Kak. Oh, udah Hampir mau ini purna. kan? Iya. Oke, udah mau ganti ya. Oke, nah kan ini kan sudah 1 tahun nih, pasti banyak dong kesan dan pesannya selama di Pramuka, karena pastinya sebelum gabung jadi ketua, sebelum dipilih jadi ketua udah lebih dulu bergabung sebagai anggota kan. Iya. Nah, hari ini mau kita sharing-sharing dulu nih. Mbak penasaran nih sama Nopal, kira-kira apa sih Nopal alasan utama Nopal pilih eskul Pramuka dari sekian banyak eskul di SMA Negeri 19? Sebenarnya itu Nopal tuh sudah pramuka dari sejak SD ya. Oke, Iya, Kak. Yang mendorong Nopal tuh memang pengen Nopal tuh uangnya yang aktif Kak, yang misalnya kayak kema di alam terus Kak. Oke, Di alam terus kayak apa? Pokoknya kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan Nopal tuh memang. Oke. Tapi sebelumnya Nopal pernah ikut eskul lain nggak? Belum Kak. Dari SMP juga belum pernah. Belum. Berarti memang dari SMP, SD itu udah eskul Pramuka terus Iya. ya. Oke, keren Waktu keren SMP keren. itu memang pramuka tapi hanya setahun. Cuma ada COVID tadi. Oke, ini kan kelas 12 nih Nopal udah mau ujian sebentar lagi nih. Kita mau tahu dulu, ini kan dari SMA 19 udah hampir 3 tahun ya di SMA 19. Menurut Nopal, apa sih Nopal yang membedakan SMA Negeri 19 dengan sekolah lain sampai Nopal milih untuk sekolah di SMA 19? Kalau untuk sekolah itu awalnya pengen disuruh orang tua Kak, soalnya jaraknya memang deket. Oke. Terus apa? Memang Nopal juga pengen sekolah di sini ya. Kenapa pengennya di sekolah di SMA 19? Karena kan ada itu apa namanya nggak diajak temen apa memang ada banyak temen di sini. Oke. Awalnya dari SMP mana Nopal? SMP 15 Kak. Oh, SMP 15. Pulangnya memang dekat dengan Iya. SMP 19. Oke. Terus menurut Nopal gimana sih bisa kepilih jadi ketua ya, ketum ya ibaratnya tuh ya. Pradana Putra itu ketua berarti kan kenapa bisa kepilih gitu? Ceritanya gimana sih? Kalau cerita itu kalau untuk pemilihan ketua umum tuh dipilih Kak, itu ada Oke. pemilihan memang apa pemilihan setiap tahun untuk jabatan-jabatan itu Kak. Mungkin kan Nopal dilihat karena aktif tadi ya. Terus Nopal memang ada niat pengen jadi ketua umum tadi ya. Oke. Itu dari awal ceritanya dari misalnya kelas 11 gitu ya, udah aktif memang ikut Ya. lomba-lomba. Terus sistem pemilihannya gimana? Itu dipilih pembina atau voting kayak gitu? Ada sistem voting Kak. Voting Iya. ya. Awalnya untuk yang calon-calon yang pengen yang pengen jadi ketua umum tuh ada nyebutin visi misi juga Kak. Kayak pemilihan ketua OSIS. ya. Oke. Kalau Nopal sendiri visi misinya saat itu apa? Ingat nggak? Kayak ini bisa dikit. Waktu itu kan memang menurut Nopal ada pada saat latihan tuh memang masih banyak yang
perlu dijadwalin nggak. Jadi Nopal menerapkan visi itu, misalkan kami kan dua hari kak latihannya. Hari Senin kan biasanya cuma latihan yang pengen LTBB terus pioneering. Nah Nopal buat jadwal tuh kak. Misalnya hari Selasa tuh buat LTBB dan pioneering, terus hari Sabtu itu mungkin kita materi atau bahkan keliling-keliling untuk kayak pramuka pada umumnya kak. Tapi sekarang pramuka diwajibin lagi nggak? Kalau sekarang Udah enggak ya, waktu itu masih wajib ya. Iya. Terus dari 3 tahun ya, udah mau 3 tahun berarti di SMA ya. Pengalaman Nopal selama jadi anggota atau jadi ketum pramuka, ada nggak yang paling berkesan menurut Nopal? Kalau pengalaman jadi ketua umum kan banyak kak, tapi yang paling berkesan tuh pada saat ngikuti kegiatan kak. Kegiatan apa tuh Kegiatan yang waktu itu Pertikaian Nasional kak, yang kedua ya. Jadi di situ tuh kami ada tradisi yang kayak di pramuka tuh kan, pramuka ada setiap daerah yang kan untuk provinsi ada lambangnya masing-masing kak. Nah jadi kami itu pada saat itu kan Brami bukan hanya Sumatera Selatan aja kak, seluruh Indonesia. Nah kami tuh ada tradisi yang nukar bedkuarda tadi kak, seperti ini kak. Nah seperti ini kak. Ada yang dari banyak daerah ini kak. Waktu itu Nopal ketemu banyak 12 atau 10 kalau nggak salah sampai tukerannya kak. Ada yang dari Jawa Timur nih kak. Oh ini jadi kayak event yang diikutin dari banyak daerah gitu ya. Oke. Itu ada berapa tuh? Ada ini 10 ini kak. Ada 10. Berarti nanti dari yang Nopal juga tukeran sama mereka kayak gitu. Oke. Terus nanti diapain tuh? Mungkin kalau sebagian orang tuh mungkin dipajang di tas atau enggak seperti jaket-jaket itu kak. Jadi momen gitu ya. Oke. Kalau udah pernah ketemu atau pernah tukeran gitu. Apa tadi kegiatannya tadi apa? Pertikaian Nasional. Pertikaian Nasional. Itu kegiatannya ngapain aja tuh? Kalau Pertikaian Nasional itu kami itu kan yang diadainnya tuh oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami itu ada banyak kegiatannya kak. Ada di hari pertama tuh ada kegiatan main camp, terus ada, kalau kami itu dibagi kak, kan 8 orang tuh kak, setiap perwakilan sangga tuh kak. Jadi nomor urut 1 sampai 4 tuh ada kegiatan subcamp, yaitu kunjungan setiap di Dinas Lingkungan Hidup yang setiap di provinsi sana kak, di Jawa kak, pokoknya. Kalau Nopal kemarin tuh dapatnya di Balai Diklat Dinas Lingkungan Hidup yang di Bogor. Berarti dari Sumatera Selatan berapa orang tuh? Kalau Sumatera Selatan tuh ngirim 4 umpi ya. 4 umpi itu satu umpinya 8 orang. Oke, berarti sekitar 32 orang ya. Iya. Wih, banyak tuh ya. Di Bogor semua itu 32 orang. Enggak, itu kan dibagi gitu. Ya. Oke. Terus dari Nopalnya sendiri kok bisa kepilih gitu? Ada seleksinya atau gimana? Waktu itu kalau untuk seleksi itu diajak kak, bukan seleksi oleh Dinas Lingkungan Hidup dari Sumatera Selatan. Oke. Untuk seleksinya dari sekolah tuh lah kak. Direkomendasiin kayak gitu ya. Oke. Terus pas di Bogor ya waktu itu, pengalaman yang nggak terlupakan di saat itu, atau kayak misalnya ada momen apa gitu yang nggak terlupakan di sana? Kalau itu kami ada hari pertama itu api unggun malamnya. Api unggun kami nyanyi bareng tuh, makan kacang. Iya, seru-seruan teman baru gitu ya. Itu diikutin berapa orang tuh dari seluruh daerah? Setiap daerah tuh kalau untuk seluruhnya lebih dari 1.500-an ya. Untuk di Bogor pesertanya. Itu? Kalau Bogor tuh dibagi lagi kan. Kalau yang pertikaiannya yang 1.500-an. Banyak ya berarti ya. Jadi kalau dari sekolah Nopal berapa orang? Sekolah kemarin 4 orang. 4 orang, oke. Ya berarti kenal teman baru gitu ya, pengalaman baru gitu ya. Itu kapan? Baru-baru ini kah atau gimana? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu, berarti masih anget-angetnya ya, masih momennya. Terus kalau Nopal sendiri nih kan kelas 12, itu berapa hari kemarin kegiatannya? 1 minggu. 1 minggu tuh. Udah lumayan banyak juga ketinggalan pelajaran. Nah gimana sih cara Nopal ngatur waktunya tuh? Karena kan udah mau ujian, terus juga masih aktif pramuka. Gimana cara Nopal untuk ngatur waktunya?
Kemarin kan memang banyak nopal apa namanya yang ketinggalan pelajaran, ada tugas-tugas. Nopal itu apa pulang dari sekolah saja itu langsung ngejar. Oke. Ada juga yang ulangan harian yang susulan, nopal ikuti langsung ini dengan guru yang langsung kemarin. Oh, berarti memang karena perwakilan dari sekolah juga support gitu ya dari sekolah ya. Berarti memang harus kejar-kejaran gitu ya. Karena jangan sampai ketinggalan juga kan. Oke. Nah, kalau Nopal kan di Pramuka ini kan banyak kegiatan outdoor nih. Menurut Nopal, apa sih manfaat terbesar dari ikut-ikut kegiatan Pramuka? Banyak Kak manfaatnya. Apa tuh? Kan di Pramuka kan bukan cuma LTBB itu doang. Kami juga ada kegiatan yang namanya tuh jalanin TKK Kak, yang kayak ini Kak. Yang bulat-bulat ini. Logo-logo kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau kami di Ambalan sendiri ada banyak, ada 5 melakukan itu. Ada yang menabung, kami selama pokoknya 6 bulanan enggak. Pokoknya 6 bulan tuh harus rajin nabungnya gitu. Nabung gitu ya. Terus ada TKK ruangan, kami kayak apa ngecat ruangan atau renovasi ruangan kami sendiri, ruang pramukanya. Terus ada TKK masak, kami kemarin ada tes masaknya. Oke, itu masaknya di mana? Masaknya di sekolah kemarin. Ada yang pengawasnya gitu. Iya Kak. Kami banyak memasak, ada 1 nasi sama 3 lauk. Oh. Ada ayam, ada pokoknya yang lauk berat sama dessert juga ada. Oh, itu yang masaknya teman-teman Nopal sama Nopalnya? Iya. Oke, terus? Terus ada TKK ini apa jurit malam. Ini dapatnya dari kemah kemarin. Oke. Terus ada TKK jarak jalan yang kami ada tes jarak jalannya sendiri. Oke, berarti diajarin menabung, disiplin, masak juga gitu ya. Banyak pokoknya. Banyak ya yang bisa diambil dari. Terus kalau kegiatan di luar itu kan perkemahan gitu ya. Nah, kalau perkemahan itu gimana sih Nopal cara yakinin orang tua, oh ini nanti sekeluarga nggak tertinggal kok kayak gitu. Pokoknya keluarga tuh sudah support ya, bukan nggak yakin. Soalnya kan sudah sering juga kemah pertama juga kan nggak ada masalah itu, jadi yakin aja untuk selanjutnya kalau orang tua. Nah, kapan tuh kemah pertama kali Nopal? Waktu di SD ya. SD, udah lama ya. Berarti memang udah lama berkecimpung di dunia pramuka juga. Ya, oke. Nah, selanjutnya nih, nanti kan kelas 12, apa nanti mulai off juga Nopal atau tetap lanjut aja? Kalau ini mungkin kerja cita-cita dulu Kak. Oh, berarti nanti sudah mau ujian stop dulu gitu ya. Ini nanti lepas jabatannya sudah itu istirahat atau masih membimbing adik-adiknya juga? Istirahat dulu. Oh, istirahat dulu kan gitu udah ya. mau ngejar juga. Benar. Terus kalau misalnya menurut Noval nih, apa sih gimana sih cara Noval memotivasi teman-teman di sekolah, karena kan sekarang pramuka udah nggak wajib ya. Gimana sih mereka motivasi Noval sebagai ketum pramuka gitu ya, Pradana Putra, untuk mereka mau bergabung dan aktif nih di pramuka, karena kan apalagi cewek-cewek nggak mau dong, biasanya susah banget ya ngajak cewek karena panas gitu kan. Gimana biasanya Noval untuk ajak adik-adik kelasnya? Kalau malahan kalau di kami tuh banyak kan yang cewek ya yang mau. Oh gitu ya, mau gabung gitu ya. Kalau untuk motivasi sendiri, kami mungkin pada saat awal pembukaan eskul tuh ada yang nampilin namanya penampilan khas pramuka, mungkin LTBB, ada pioneering besar tuh kami kemarin, ada yang buat hampir sampai lebih dari 1 meter gitu, lebih satu lantai pokoknya. Terus ada apa kan kalau di sekolah kami ini ada yang namanya naungin marching band juga kami. Jadi memang banyak termotivasi sendiri kalau karena kan banyak prestasi, jadi adik-adik kelas tuh pengen juga kayak gitu ya. Iya. Terus Nopal, kalau misalnya kan pramuka ini kan identik sama disiplin, menurut Nopal gimana sih cara menyeimbangkan antara disiplin pramuka dengan kreativitas remaja saat ini, karena kan pramuka juga harus kreatif kan. Nah, gimana tuh nyeimbanginnya? Untuk nyimbangnya tuh kami tuh tetap menjalani, ada yang namanya SKU seperti tadi kan. Ada SKU, ada yang TKK juga yang harus kami lakukan. Jadi kami tuh bukan
cuman disiplin, tapi juga kami bisa tahu gitu, ya, apa bisa keterampilan ya lain keterampilan gitu ya. lain. Oke, itu biasanya kegiatan itu berapa kali dalam 1 bulan atau 1 tahun gitu? Kalau untuk kami ini untuk sekali ya, Kak. Sekali Iya. 1 tahun Iya, gitu Kak. ya. Semuanya anggota pramuka ikut. Ikut, Kak. Oke. Terus dari Novel nih ya, ketua kan, proyek atau program pramuka di sekolah yang paling dibanggain sama Novel nih, kayak misalnya gabung pramuka nih bangga banget ada kegiatan ini. Apa tuh biasanya? Program yang kami Nopal banggain gitu, Kak, banyak, Kak. Ada yang mulai dari program kami nyatuin drum band gitu ke pramuka kami, ya. Oke. Jadi kan bukan cuma pramuka, jadi ada drum band juga, Kak, kami. Oh, berarti drum band sama pramuka tuh udah nyatu Iya. gitu ya. Oke. Terus biasanya ada lomba-lomba gitu gak dari pramuka ngadain? Ada, Kak. Ada biasanya setiap tahun gitu Iya. ya. Oke. Kalau tahun-tahun ini ada kegiatan apa tuh pramuka? Ada banyak ngikutin lomba kami, Kak. Ada Kalau ngadain lomba ada nggak? waktu itu pernah di bulan September 2023 tapi tahun lalu. Tahun lalu gitu ya. Oke. Terus kan banyak nih, ada beberapa orang juga yang nganggap pramuka itu jadul atau kuno nih. Gimana sih menurut Nopal ngadapin pandangan itu? Mungkin banyak juga yang suka, tapi banyak juga yang bilang kayak, ngapain nih ngikutin pramuka gitu. Nah, pernah nggak terdengar pendapat itu? Kalau itu sih dengar sering di media sosial. Gimana tuh nanggapinnya? Mungkin nggak terlalu nanggepin banget, tapi Nopal ada bilangin nggak kalau pramuka tuh bukan cuman panas-panasan, tapi pramuka tuh ada banyak kegiatan tadi kan, Kak, yang mungkin nggak dipelajarin oleh dari sekolah. Mungkin misalnya kayak bertahan hidup di hutan atau di kemah-kemah itu kan nggak dipelajarin. Apa bilangin kalau bisa bukan dari pelajar sekolah aja yang bisa belajar, tapi di luar juga bisa banyak belajar ya. Dari pramuka juga banyak pengalaman, cara bertahan hidup kayak gitu ya, lebih mandiri dan disiplin juga gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Noval nih cita-citanya apa sih, Noval? Kalau cita-citanya jadi abdi negara. Oh, abdi negara ya. Jadi oke. Jadi gimana nih persiapan Nopal untuk kejar cita-citanya jadi abdi negara nih? Udah siapin dari kelas 11 ya, Udah siapin fisik Iya, juga siapin. gitu ya. Kenapa pengennya jadi abdi negara? Karena kan pertama memang kalau udah jadi itu kan yang pasti gajinya sudah tetap, sudah aman, dan motivasi dari keluarga juga kata nyaranin buat jadi abdi negara aja, jangan buat itu dulu katanya. Memang cita-cita dari kecil juga. Dari kecil juga gitu ya. Amin. Terus terakhir deh, apa sih pesan inspiratif yang Nopal sampein ke teman-teman anak muda zaman sekarang ya, yang mungkin yang masih ragu untuk gabung sama pramuka? Pesan inspiratifnya mungkin pramuka itu bukan hanya sekedar panas-panasan, tapi ada juga kegiatan lain. Mungkin banyak materi yang dari pramuka, bukan dari sekolah aja, tapi yang cuman hanya pramuka yang memberinya tuh. Oh, banyak kegiatan-kegiatan yang pokoknya kalau gabung pramuka tuh banyak banget yang keterampilan yang dipelajari gitu ya. Yang jarang dipelajari di sekolah. Iya, dapat teman baru juga kayak Nopal ya, dari berbagai daerah juga gitu. Tapi masih berkontak-kontakan kan sama yang masih, duluan? Masih ada grupnya. Oh, ada grupnya. Itu pasti nanti jadi kan kalau mau ke Jawa ada teman kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Nopal sudah berbagi cerita inspiratif banget ya dari pramuka. Itu banyak juga prestasi dari pramuka SMA 19 ya. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit cerita tentang pramuka SMA Negeri 19 ya. Oke, sekali lagi terima kasih Noval sudah bersedia berbagi cerita. Jadi inilah Palkomtek Opi, baru pertama kali Noval kesini. Iya, baru kali deh. Nanti boleh deh kita nanti bagi-bagi ilmu atau sharing-sharing ke eskul pramuka. Kalau eskulnya hari apa aja? Hari Selasa sama Kamis. Oh, Selasa sama Kamis. Nanti boleh kita belajar pemanfaatan AI. Itu bisa tuh jadi keterampilan kan untuk anak-anak pramuka. Jadi inilah Nopal Palkomtek Opi, tempat belajar komputer sama bahasa Inggris. Dan kemarin itu sempet dari eskul ICC. Nah, mungkin nanti kita boleh calling pramuka nanti belajar di sini ya. Oke, itu dia Palkomters. Jangan lupa follow Instagram kita di @palkomtek.opimall dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita.
untuk cerita-cerita seru lainnya. Saya Meita bersama Nopal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.